haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita diperkenankan Tuhan ada, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semata karena kemurahan, kasih setia dan cintanya Tuhan bagi setiap kita. Dia masih memberikan kita kesempatan hidup sampai dengan hari ini. Itu berarti Dia punya rencana yang indah bagi setiap kita. Untuk itu mari kita menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di jalan-jalannya Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kebenaran firman Tuhan kita renungkan bersama di pagi ini, mari kita bersaat teduh, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih ya Bapa, hanya karena kemurahan dan kesetiaan-Mu Tuhan, kami boleh ada di hari ini, di usbu yang baru. Itu semua karena kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu bagi setiap kami. Di pagi ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, ketika benih firman-Mu ditaburkan di pagi ini, Engkau tahirkan setiap hati kami, sehingga benih firman yang disampaikan, yang ditaburkan, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Dan firman-Mu ini Tuhan memerdekakan setiap kami. Ini kami Tuhan, kuduskan hati kami, dan kami siap Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di pagi ini firman Tuhan dengan tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Dosa nikmatnya di ujung lidah, tetapi berbuah pahit dan malapetaka. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan di pagi ini dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan mengatakan, jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini merupakan peringatan bagi jemaat di Galatia untuk senantiasa hidup dalam persekutuan orang benar. Hal ini disampaikan Rasul Paulus karena jemaat di Galatia seringkali jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan orang-orang yang bersekutu di dalam kasih Allah. Mereka tidak lagi memiliki kepedulian terhadap sesama dan mengabaikan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang jahat berarti mereka sedang mempermainkan Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan dan akan menjatuhkan hukuman atas perbuatan tersebut. Saudaraku yang kekasih, di hadapan Tuhan, sebuah dosa tetaplah dosa. Ia tidak menggolongkan dosa kecil atau dosa besar. Oleh karena itu, jika kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, maka kita sedang mempermainkan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak tertidur. Ia selalu mengawasi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan percayalah, ketika kita melakukan dosa, maka kita akan menuai akibat perbuatan yang kita perbuat. Dosa dimulai dari ketidaktaatan kita, yang lahir dari apa? Kesombongan dan iri hati. Dosa tidak terasa lagi sebagai dosa jika pelakunya sudah terbiasa berdosa. Syukurlah, proses dosa bisa dihentikan dengan apa Bapak Ibu? Pertobatan. Dosa akan menjadi lumpuh dengan pengakuan penyesalan di hadapan Tuhan. Dosa melumpuhkan dan dosa juga bisa melumpuhkan iman, meracuni kasih, memupuskan pengharapan dan menghancurkan masa depan kita. Dosa bisa menyesatkan kita dari jalan Tuhan dan membuat kita ragu dengan janji-janji Tuhan, Bapak Ibu. Dosa yang berarti membenci kekudusan. Kekuatan dosa ini yang membelenggu kehidupan orang-orang Kristen. Padahal dosa sudah hilang, sengat mautnya. Dosa sudah dibasuh. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Hidup kita sudah ditebus dari kuasa dosa. Bahkan Yesus telah melakukan karya agungnya itu ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, coba kita lihat dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita semua yang percaya dan menerima karya agung Kristus itu sudah dipindahkan dari maut akibat dosa ke dalam hidup oleh iman. Mari kita lihat juga dalam Yohanes 5 ayatnya ke-24.
Di situ Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Apa kata firman Tuhan tentang dosa? Mari kita lihat yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kebenaran ini mengerjakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Kalau ada orang yang berkata, "Saya tidak berdosa, saya tidak berbuat dosa," hal itu berarti firman Tuhan tidak dipahaminya dengan benar. Dan dengan ucapannya itu, dia menjadikan tanda kutip, Tuhan itu berbohong, pembohong. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Coba kita lihat dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa mengakibatkan orang keluar dari hidup yang sesuai rancangan dan maksud Tuhan, lalu memindahkan orang itu ke dalam posisi yang harus dihukum oleh keadilan Allah. Hukum dosa adalah maut, dan hanya anugerah Tuhan melalui karya penebusan Kristuslah yang sanggup mengembalikan manusia ke dalam kehidupan, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita lihat dosa menghambat pertolongan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jika kita tidak kunjung mendapatkan pertolongan Tuhan, mari kita bertanya pada hal-hal yang kita doakan. Memeriksa diri dengan dipimpin oleh terang firman Tuhan merupakan cara yang tepat untuk memahami penyebabnya apa. Seringkali kita menyimpan dosa membuat kita kehilangan hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita gagal menerima pertolongan Tuhan. Yang terakhir, Bapak itu, Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kormisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu, kita harus merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Jangan pernah kita menunda-nunda untuk bertobat. Kasih sempurna Bapa menjadikan kita kalah dalam dosa untuk kembali ke tangannya, selalu terbuka untuk kita. Dengan memahami cara pandang Tuhan terhadap dosa, bagaimana kita sendiri dapat menang dari dosa? Hidup lama kita sudah berlalu, hari ini kita sudah berbeda, berada di jalan yang baru, di jalan keselamatan. Jangan lagi kita rela diintimidasi karena dosa. Kita sudah diampuni, sudah ditebus. Maka kita mampu menjadi manusia baru, yaitu manusia yang hidup dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita hidup berkemenangan atas dosa, dan hidup yang selalu terhubung dengan penebusan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ingatlah selalu pengorbanan Kristus, Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan dosa. Mari kita mengingat pengorbanannya Dia di tiang kayu salib, agar kita masing-masing tidak menjadi lemah dan putus asa di dalam dosa. Dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung perbantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Akhir kata, Bapak Ibu, Tuhan memberkati setiap kita, dan mari kita berproses. Kita berproses dalam kemenangan demi kemenangan atas setiap dosa. Tuhan memampukan kita semua lewat tuntunan Roh-Nya yang kudus. Kita dimampukan untuk kita menang dari setiap dosa-dosa. Dan mari kita jangan menunda-nunda untuk bertobat, Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata, Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari dan tidak ada yang ketahui kedatangannya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita mempersiapkan hidup kita, sehingga ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menanti kedatangannya. Bapak Ibu semua, mari kita taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mengejar kekudusan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, dan kita ditemui sebagai orang-orang yang setia, dan
Tuhan senantiasa memelihara, menyertai setiap kehidupan kita, dan kita dilayakan ketika Tuhan mendapati kita berkemenangan di dalam Dia. Bapak Ibu semua, semoga firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu semua, dan kita semakin hari bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita mengenal lebih dalam lagi pribadi Yesus. Semoga firman Tuhan ini dapat memerdekakan setiap kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan kita satu di dalam doa. Puji nama Tuhan, Bapa yang kekal, kudus, mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Engkau mendidik kami Tuhan untuk kami tidak berlama-lama hidup di dalam dosa. Engkau mengajarkan kami Tuhan, karena upah dosa adalah maut. Dosa nikmatnya hanya di ujung lidah, tetapi berbuah malapetaka dan pahit. Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, tahirkan setiap kami. Biarlah kami mau disadarkan oleh karya salib-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah membayar dosa kami lunas di tiang kayu salib. Sadarkan kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu, agar kami Tuhan didapati sebagai anak-anak-Mu yang hidup takut padamu dan firman-Mu, yang senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain melihat Engkau hidup dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Mampukan kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Jadi biarlah kami Tuhan menjadikan Engkau sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa dan kami percaya hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati, semua orang yang mengasihi kami, bahkan membenci kami sekalipun Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, firman-Mu ini Tuhan memerdekakan setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.